Hai Mindmates, kita kembali lagi dan hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan real. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa ada sifat komutatif atau pertukaran, ada sifat asosiatif atau pengelompokan, dan ada sifat distributif atau kita biasa bilang dengan penyebaran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, dalam sifat komutatif atau pertukaran, ingat-ingat ya, komutatif berarti pertukaran. Nah, di sifat komutatif penjumlahan menyatakan bahwa angka dapat ditambahkan dalam urutan apapun tanpa mempengaruhi hasilnya. Contohnya, A plus B sama dengan B plus A nih. Min 2 plus 7 sama dengan 5. Kalau kita balik, 7 plus min 2 sama dengan 5 juga. Itu sifat komutatif pada penjumlahan ya. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, yang selanjutnya ada sifat komutatif pada perkalian. Menyatakan bahwa angka dapat dikalikan dalam urutan apapun tanpa mempengaruhi hasilnya. Jadi, sama seperti penjumlahan. A kali B atau B kali A ini bisa kita balik. Contoh, min 11 dikali min 4 sama dengan 44 ya. Coba kita balik. Min 4 kali min 11 sama dengan 44. Tapi teman-teman, nih perhatian. Penting untuk dicatat bahwa baik pengurangan maupun pembagian. Jadi pengurangan dan pembagian tidak bersifat komutatif. Misalnya, 17 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 17 karena ini hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Demikian pula 20 bagi 5 tidak sama dengan 5 dibagi 20. Jadi hanya perkalian dan penjumlahan ya yang bersifat komutatif ya, perlu diingat. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini juga terbagi dua. Ada sifat asosiatif penjumlahan, ada sifat asosiatif perkalian. Diingat, asosiatif ini apa teman-teman? Pengelompokan. Tadi komutatif apa? Komutatif pertukaran. Jadi bisa ditukar-tukar ya. Kalau asosiatif pengelompokan. Nah, sifat asosiatif penjumlahan memberitahu kita bahwa angka-angka dapat dikelompokkan secara berbeda tanpa mempengaruhi penjumlahan. Gimana sih maksudnya? Nah, ini nih. A ditambah dalam kurung B plus C. Kalau kurungnya kita pindahkan, ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Atau kita mau di tanda kurungnya di sini nih, di A. Dalam kurung A plus B, tutup kurung, plus C. Ini tidak mempengaruhi hasilnya ya. Nih contohnya ini, 15 ditambah min 9, tutup kurung ya, ditambah 23. Hasilnya tetap 29. 15 ditambah, nih kurungnya kita pindahkan ke min 9 ya. Min 9 plus 23, tutup kurung. Hasilnya tetap 29, tidak berubah. Begitu, jadi asosiatif adalah pengelompokan nih, mau dikelompokkan dengan ini dan ini, atau ini dengan ini, itu tidak berpengaruh pada hasilnya ya. Baik, yang keduanya sifat komutatif perkalian, sama teman-teman. Jadi, kita mau mengelompokkan angka saat mengalikan tidaklah penting. Kita dapat memindahkan simbol pengelompokan untuk memudahkan perhitungan dan hasilnya tetap sama. Contohnya, A kali B kali C. Kita mau pindahkan nih tanda kurungnya di A kali B, tutup kurung kali C. Tetap sama ya teman-teman. Nih contohnya, dalam kurung 3 kali 4 dulu, tutup kurung, dikali 5. Hasilnya 60. Atau 3, tidak ditanda kurung, kali baru buka kurung 4 kali 5 sama dengan 60. Ini sama saja. Tapi perlu diperhatikan, pengurangan dan pembagian tidak bersifat
asosiatif sama seperti sifat komutatif. Jadi kita tidak bisa membagi seperti ini, mengelompokkan yang mana saja kita tidak bisa kalau pengurangan dan pembagian karena hasilnya akan berbeda, oke? Nah, kita masuk ke sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau biasanya disebut penyebaran ya. Nah, sifat distributif menyatakan bahwa hasil kali suatu faktor dengan suatu jumlah adalah jumlah faktor dikali setiap suku dalam jumlah tersebut. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi seperti ini teman-teman. A dikali B plus C. Nah, kita sebarkan A kali B ditambah A kali C seperti ini. A kali B ditambah A kali C. Contohnya ini. 4 dikali dengan 12 plus min 7. 4 dikali dulu dengan 12. Lalu 4 dikali lagi dengan min 7 seperti ini. Ya. Nah, tapi teman-teman, ini perlu diingat juga, hanya perkalian yang bisa didistribusikan ke penjumlahan. Penjumlahan tidak bisa didistribusikan ke perkalian. Gimana contohnya? Ini nih. Perkalian kan bisa ya kita distribusikan ke penjumlahan. Kita sebarkan, tapi kita tidak bisa bentuknya seperti ini nih. 4 ditambah misalnya 12 kali 7 terus kita distribusikan 4 ditambah 12 4 ditambah 7 tidak bisa ya. Yang begini salah. Ini bukan sifat distributif. Hanya perkalian yang bisa. Oke? Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.